kita jumpa lagi. Kali ini saya akan mengajak berkreasi dengan tanaman hidroponik. Nah, untuk membuat hidroponik tentunya kita memerlukan sebuah rak dan instalasinya. Apa saja yang diperlukan? Oke. Nah, kita memerlukan paralon, sambungan drat luar dan drat dalam, kemudian L ya, L untuk sambungan paralon, dan penutup kita akan gunakan paralon 3 inci ini sebagai penutup ya. Di samping itu kita memerlukan, saya kebetulan pergunakan reng dari baja ringan sehingga mudah untuk dipotong, tapi cukup kuat. Oke, pengerjaannya kita bisa mulai dengan peralatan yang ada. Satu, kita gunakan gergaji untuk memotong paralon, dan untuk memotong paralon kecil pun dengan gergaji. Kalau ada menggunakan cutter khusus untuk benda-benda bulat semacam ini juga bisa. Kemudian meteran dan palu. Tidak ketinggalan kita gunakan bor. Ya, bor. Dengan mata bor yang bermacam-macam. Nanti saya akan tunjukkan secara detailnya. Oke, saya akan mengajak untuk merancang rak. Kita mulai. Saya akan membuat rancangan dengan bentuk segitiga, sehingga nanti ada posisi dengan kemiringan untuk menempatkan 6 buah paralon. Kita mulai. Saya akan membuat rak dengan ketinggian 120, kemudian lebar bawah saya akan buat 70 untuk keseimbangan, cukup 70 lah. Untuk lebar bawah, dan siap rak saya kasih jarak 20 cm, sehingga 20 jatuhnya 6, berarti menggunakan 3 paralon potong 2. Nah, oke, 20 cm berarti 6. Ya, 1 atas, 2, 3, 4, 5. Ya, posisi samping seperti ini dengan tujukan paralon nanti ada di atas.
Dan nanti setiap ujung paralon yang sudah kita beri tutup, ya, nanti setelah kita beri tutup akan kita sambungkan dengan berat luar dalam. Jadi dari satu kita akan hubungkan ke dua, paralon 2 kita hubungkan ke 3, 3 hubungan ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Dan rantingan saya nanti dari sini kita akan masukkan bak, dan ini ada pompa, air masuk ke dalam bak. Di bak kita berikan pompa akuarium, kemudian menggunakan selang kita akan dorong ke atas. Jadi ini aliran air. Kemudian terjadilah sirkulasi air untuk tanaman. Ya. Perlunya di sini ada lubang-lubang paralon untuk meletakkan netpot, atau bisa juga kita gunakan gelas. Oke, rancangan saya seperti ini dengan ukuran kelebaran 470, ketinggian 120, dengan jarak antar tanaman 20 cm. Siap dengan bor. Nah, kita mulai dengan membuat lubang daripada tutup paralon. Ya, kita ambil di tengahnya, dan mata bor kita ganti dengan hole show. Setelah kita beri lubang, contohnya seperti ini ya, kita lubangi. Nah, nanti tujuannya untuk memasang paralon dan pasangannya. Tapi sebelum ini dipasang, kita berikan ring. Untuk ringnya, kadang kita kesulitan untuk membeli ring. Kita bisa buat dengan lembaran karet. Ya, lembaran karet. Atau kalau tidak ada yang seperti ini, bisa juga kita gunting dari pada ban dalam mobil, cari bekas di tukang tambal ban, banyak itu saja. Kita gunting untuk membuat ring. Maksudnya supaya nanti setelah dipasang tidak terjadi kebocoran atau rembesan, tidak ada. Itu kita akan buatkan ringnya dan akan kita pasangkan setiap tutup paralon yang akan kita gunakan. Oke. Kita akan ganti mata bor sesuai dengan ukuran ring yang akan kita buat. Ya. Dan kita akan memasang tutup paralon ini dengan berat luar dan berat dalam. Kita pasang ring karet
Ini sengaja lubangnya saya sedikit perkecil daripada diameter berat supaya dia bisa menutup rapat. Nah, setelah itu kita masukkan, ya. Baru di dalam kita kasih ring lagi. Ya, posisi sudah di tengah-tengah. Kemudian kita pasangkan drat dalam. Ya, kita putar. Cukup diputar saja, kuat. Oke. Kita buat karena potongan kita ada 6 buah atau 6 lonjor paralon. Berarti kita pasangkan sebanyak 12 daripada tutup paralon ini sendiri. Kembali putar dan kita kencangkan. Ya, 12 buah kita buat yang seperti ini untuk menutup kanan kiri paralon. Oke, kita lanjutkan dengan melubangi paralon untuk meletakkan net pot. Sebelum kita bor paralon, akan kita ukur dulu berapa jarak antara lubang satu dan yang lain. Dan untuk garis tengahnya kebetulan setiap paralon itu sudah ada garis yang melintang, sehingga kita tidak perlu memberi garis lagi. Tapi untuk jarak tiap lubang itu kita akan mengukur dari tepi, kasih jarak 10 cm. Kemudian antara lubang net pot kita bisa beri jarak setiap 15 cm. 10, 25, 40, 40, 55, 70, dan seterusnya. Untuk itu kita akan perlihatkan untuk cara mengebor. Mata bor sudah kita sesuaikan dengan lubang net pot, sehingga nanti begitu lubang jadi, net pot bisa langsung kita masukkan. Sebagai contoh saya akan beri petunjuk ya untuk. Tapi sebaiknya sebelum kita bor, kita kasih tanda dulu supaya tidak meleset. Bisa kita gunakan gunting. Kita buatkan secara merata. Kemudian setelah lubang ini kita dengan jarak 15 cm sudah merata, kita beri tutup yang sudah kita berikan ini. Nah, nanti bisa kita pasangkan. Ya, oke, kita mulai memasangkan tutupnya.
Oke, saya akan memasang tutup-tutup paralon dan nanti akan saya buat instalasi daripada paralon yang sudah kita siapkan. Ya, pertama kita tutup kanan kirinya dulu. Ini saya coba dengan 3 paralon yang nantinya mungkin akan saya buat jadi 6 sesuai dengan rak yang akan kita buat. Setelah kita pasang, kita ukur jarak antara rak satu dengan rak yang lain 20 cm. Nah, 20 cm bisa kita ukur 20 cm. Ya, 20 cm dengan kemiringan jadi kurang lebih sekitar ada 26 cm. Nah, ini dengan ukuran antara jarak yang akan kita sesuaikan dengan rak yang akan kita buat. Untuk itu, kita pertama kali potong paralon dengan panjang 18 cm. 18 cm. Ya, potong bisa digunakan dengan gergaji atau kalau punya cutter, ya cutter semacam ini bisa kita manfaatkan sehingga potongannya akan halus. Ya, hasilnya dia akan rata dan tidak mengeluarkan sisa-sisa potongan yang kasar. Nah, setelah itu kita akan hubungkan apa yang sudah kita potong yang 18 cm tadi satu dengan L. Ya, setelah kita hubungkan, kita akan ukur dari paralon yang atas ke paralon yang kedua. Nah, ini kita letakkan bawah dulu. Ya, ini nanti akan kita hubungkan. Nah, hubungan kita cukup dengan potongan-potongan paralon yang kecil, sisa-sisa potongan itu bisa kita manfaatkan. Panjangnya kira-kira cukup ya 6 atau ya kurang dari 10 cm lah, cukup dengan 6 cm ini. Kebetulan ada potongan 6 cm, daripada kita buang bisa kita manfaatkan. Ya, bisa kita potong ukuran 6 cm ya. Kemudian kita pasangkan atas dan bawah, kita pasangkan. Ini untuk menghubungkan antara paralon pertama, lajur pertama ke lajur kedua. Untuk supaya lebih kuat dan lebih meyakinkan, nanti bisa kita bantu dengan lem
Atau kalau tidak dengan lem, asal dia sudah diketuk dengan kuat, biasanya tidak bocor lagi karena dia akan rapat. Nah, untuk paralon kedua ketiga itu berseberangan, untuk paralon berseberangan sehingga terjadi sirkulasi dan lari ke paralon yang ketiga. Sebagai contoh, paralon yang ketiga, dan tadi seperti ini yang sudah saya buat 16 cm ya, dan ini hanya sisa paralon 6 cm. Itu kita pasangkan berlawanan dengan paralon yang pertama, kedua, kemudian kedua, ketiga berseberangan dengan pemasangan yang pertama. Jarak ini usahakan sama ya. Ya. Oke, kita mulai mengerjakan rancangan dari rak. Nah, di sini berdiri kita dapat 120, lebar bawah 70 cm. Nah, jarak tiap rak paralon berjarak 20 cm. Kita akan potong dulu untuk ketinggiannya sepanjang 120. Ini ada ini reng dari baja ringan 120. Kita ukur coba. Ini kebetulan ada yang pendeknya juga, dapat tidak 120. Kita coba ya. Nah, ternyata dapat 120 di sini. Oke, kita pakai pendek aja dulu. Kita tandain 120 sesuai dengan tinggi dari rancangan kita. Saya tidak punya gunting seng, saya gunakan gergaji besi. Ayo, mulai. Ya, setelah selesai kita potong-potong dengan ukuran sesuai dengan gambar 70 cm, 65, 55 dan selanjutnya saatnya kita merakit rak daripada susunan hidroponik kita. Ya, pertama kaki 120 sudah saya susun. Kemudian juga untuk berdiri panjangnya sudah tersusun, dan 70 cm akan kita masukkan. Kemudian kita akan buat lubang dulu. Setelah dilubangin nanti akan kita gunakan alat untuk rivet. Nah, sekarang kita bor dulu untuk kaki-kakinya. Ya, kita mulai ngebor.
Oke, kita akan mulai merakit dengan menggunakan alat rivet. Kita gunakan alat rivet dan ini paku-pakunya. Ya, kita pasangkan satu persatu. Kita bor 20 cm. Oke, setelah tadi kita potong-potong baja ringan, reng baja ringan, kita potong-potong paralon, dan inilah bentuk daripada rak yang kita buat tadi. Ya, kita coba dengan rak yang pertama, kemudian rak yang kedua, ya, dari rak pertama akan kita susun kita hubungkan dengan paralon yang ukuran 3/4 dengan dilengkapi dengan L-nya untuk menghubungkan antara paralon pertama dan kedua. Selanjutnya sampai dengan rak yang ke-6. Setelah perakitan dari rak selesai, kemudian perakitan dari paralon untuk media tanam juga selesai, sekarang waktunya kita pasangkan pompa air untuk menuju ke paralon pertama dan dialirkan melalui penghubung-penghubung yang sudah kita rancang dan sudah kita pasangkan tadi. Akhirnya air akan mengalir sesuai dengan sirkulasi atau instalasi yang kita buat dari paralon 1, dari kedua, 3, dan selanjutnya sampai ke 6. Nah, setelah sampai di 6, kita memerlukan suatu bak penampung. Nah, kita sudah siapkan.
kita nanti bisa gunakan sebuah box yang kapasitasnya 30 liter. Dan kita siapkan juga pompa mini sekitar 15 watt yang biasa dipakai di akuarium. Gunanya nanti untuk mengangkat air dari paralon yang ke-6, dioper ke bak, dari bak menuju ke paralon yang pertama. Selain pompa air mini ini, kita siapkan juga paralon yang sudah kita rakit sedemikian rupa dengan menggunakan L, akan kita hubungkan ke paralon yang pertama. Oke, kita mulai memasangkan bak, paralon, dan mesin air. Bak yang sudah kita siapkan perlu diberi lubang untuk supaya aliran air dari paralon yang ke-6 bisa masuk ke dalam box penampungan. Ini sesuai dengan lubangnya, kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, maka air akan mengalir menuju ke paralon yang ke-6 dan ditampung pada box. Setelah box terpasang, kita perlukan pompa air mini yang kapasitasnya sekitar atau dayanya sekitar 15 watt untuk mengalirkan air dari box menuju ke paralon nomor 1. Nah, dan akan kita hubungkan melalui paralon yang sudah kita siapkan dengan L dan perlengkapan potongan paralon. Kedalamannya sesuai dengan tinggi daripada box ke paralon yang pertama. Oke, kita pasangkan. Pertama kita pasangkan pompa, ya. Setelah pompa kita pasangkan pada paralon yang pertama. Ya, semua siap. Tinggal kita berikan, kita nanti awal kita akan isi air, berikut nutrisinya. Nah, untuk episode kali ini saya rasa cukup sampai di sini, dan tunggu episode berikutnya, nutrisi apa yang akan kita gunakan dan tanaman apa yang akan kita tanam. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye.